Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan sensori persepsi halusinasi. Ini adalah diagnosis yang sering kita dengar, bahkan dalam obrolan sosial sehari-hari, seringkali kita mendengarkan kata halusinasi. Kalau bahasa anak mudanya adalah halu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat sebetulnya apa sih halusinasi itu. Setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemberian asuhan keperawatan pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi. Baik, saya review terlebih dahulu bahwa salah satu gangguan jiwa berat yang paling sering ditemukan adalah skizofrenia, di mana di sini ada rentang respon dari adaptif sampai dengan maladaptif. Nah, kelompok diagnosis yang sehat itu adanya di sini, resiko di sini, dan yang gangguan adanya di sini. Kita lihat bahwa salah satu manifestasi, salah satu respon yang ditunjukkan oleh pasien skizofrenia ya, maladaptif ini adalah adanya halusinasi. Nah, ini ya, halusinasi. Ini semuanya adalah respon. Sementara kita ketahui bahwa diagnosis keperawatan itu kan respon pasien ya. Jadi ini halusinasi merupakan diagnosis. Nah, halusinasi ini berhubungan dengan kemampuan atau fungsi persepsi pada individu. Pada kondisi yang adaptif atau kondisi yang bagus, respon dari reseptor sensoris, jadi ketika ada rangsangan masuk ke dalam ke individu itu ya, akan diterima oleh reseptor sensoris, stimulus dari eksternal tersebut, kemudian pengenalan dan pemahaman terhadap sensasi, sehingga individu dapat mempersepsikan, diidentifikasi sehingga muncullah interpretasi dari stimulus tadi itu yang sesuai. Misalkan kita menerimakan rangsangan yang masuk melalui organ sensoris kita, misalkan melalui mata. Kita melihat ada handphone. Nah, kemudian diteruskan oleh sel serabut aferen, kemudian ke otak, dipersepsikanlah di otak, kemudian kita akan menginterpretasikan, oh itu adalah handphone, itu kalau adaptif. Ya, jadi sesuai antara stimulus dengan persepsi kita, interpretasi kita. Akan tetapi pada kondisi yang maladaptif, ini bisa terjadi ilusi dan halusinasi. Nah, kita harus bedakan, jadi ada istilah yang secara pelafalan itu mirip, ada ilusi, ada halusinasi, dan nanti ada satu lagi yang namanya delusi, ya, atau waham. Yang kita pelajari sekarang adalah halusinasi. Kalau ilusi, stimulusnya ada, tetapi kita salah mempersepsikan. Misalkan di sini ada handphone di depan mata kita, kita melihat ada kan stimulusnya itu adalah handphone. Tapi kita mempersepsikan, menginterpretasikan di otak kita handphone itu malah buku. Nah, itu namanya ilusi. Sementara kalau halusinasi itu tidak ada stimulus, tetapi ada persepsi. Nah, makanya tepat atau tidak ketika kita itu dalam bahasa sosial sehari-hari, kita itu mengatakan orang lain, kamu halu. Nah, beda ya halusinasi dengan ilusi. Ilusi ada, stimulusnya ada, tetapi salah interpretasi. Tapi kalau halusinasi, stimulusnya itu tidak ada, tetapi individu itu mempersepsikan atau ada interpretasi. Faktor predisposisi yang sudah kita pelajari bisa dari aspek biologi, psikologi, dan sosial kultural. Secara biologi, halusinasi ini berhubungan dengan secara genetik terkait dengan kromosom 6, 4, 8, 15, dan 22 menurut hasil penelitian dan referensi yang saya baca. Kemudian secara neurobiologi, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan awal-awal, kedua kalau tidak salah. Jadi perilaku psikotik itu terkait dengan adanya lesi. Ya, ada lesi atau semacam pembengkakan,
kemudian kerusakan fungsi pada otak area frontal, bagian depan, temporal, atas ya, tengah. Dan ingat, kita waktu itu pelajari tentang limbik system ya, area limbik. Padahal di situ fungsi kesehatan jiwa, fungsi emosi, fungsi memori, persepsi, sensori ini adanya pada area limbik juga. Serta gangguan regulasi neurotransmitter yang bekerja di area-area tersebut. Nah, ini neurotransmitter juga sudah kita pelajari ya. Kemudian, dari pemeriksaan diagnostik yang biasanya dilakukan adalah CT scan atau MRI, menunjukkan adanya penurunan volume otak, melebarnya ventrikel lateral dan ventrikel ketiga, atrofi lobus frontal, cerebrum, struktur limbik, serta peningkatan ukuran sulcus pada permukaan otak. Ya. Nah, menggunakan PET, ini pemeriksaan penunjang lainnya, terlihat adanya penurunan aliran darah ke lobus frontal. Nah, makanya ini organ yang terganggunya adalah otak. Bisa karena tadi adanya lesi, atau misalkan bisa jadi karena trauma juga ya, sehingga menyebabkan ya hal-hal ini yang berhubungan dengan kerusakan pada area otak. Ya, neurotransmitter yang tidak seimbang adalah dopamin dan serotonin. Ya. Kemudian bisa jadi tadi ada penyimpangan struktur fungsi kimia dari otak disebabkan adanya masalah pada prenatal dalam kandungan dan sesaat setelah kelahiran ya, perinatal pada masa bayi. Bisa juga karena ada pajanan virus pada saat dalam kandungan, bahkan virus influenza pun ini dapat mengganggu masuk ke sawar otak, kemudian mengganggu perkembangan otak dari janin tersebut, sehingga di kemudian hari ini beresiko mengalami halusinasi. Secara psikologis, karakteristik keluarga atau karakteristik individu itu sendiri, ini bisa menjadikan individu itu rentan terhadap stresor. Ya, bisa jadi dulu saat kecil dibesarkan oleh seorang ibu yang penuh kecemasan. Karena kecemasan itu bisa bersifat, ya bahasa mudahnya menular. Artinya bukan karena ada bakteri, bukan ada virus, tapi menularnya itu adalah dipelajari oleh anak. Atau sifat yang overprotective, atau sebaliknya bisa jadi itu dingin atau kurang perhatian. Kemudian sosok ayah yang jauh, tidak dekat dengan sosok ayah, bahkan mungkin takut, bahkan juga kita mungkin sering melihat adanya keluarga itu, anak itu kalau mau menyampaikan sesuatu kepada ayahnya akan lewat ibunya. Nah, ini kalau digambarkan hubungan anak ibu dan ayah dalam sebuah segitiga, ini bukan lagi segitiga sama sisi, kedekatannya sama antara anak ke ibu, anak ke ayah, ayah ke ibu, ayah ke anak. Sehingga kalau ada komunikasi itu kan dikomunikasikan langsung kepada sasarannya. Tapi ada juga yang bentuk komunikasinya itu atau hubungannya seperti segitiga siku-siku ya, lebih dekat, misalkan anak ke ibu, kemudian anak ayahnya jauh, ibu ke ayahnya dekat, ya seperti itu. Kemudian konflik keluarga dan perkawinan. Ini juga menurut hasil penelitian merupakan stresor yang berat ya bagi individu ketika di keluarganya tidak harmonis. Kemudian bisa jadi merupakan keluarga yang broken home. Kemudian komunikasi yang double bind. Ini juga komunikasi yang tadi seperti yang saya jelaskan dalam kondisi segitiga yang memang tidak seimbang ya kedekatannya, komunikasinya juga tidak efektif. Kegagalan dalam memenuhi tugas perkembangan sebelumnya. Nah, tugas perkembangan ini kan setiap saat, setiap perkembangan usia juga di situ tugas perkembangannya pun akan terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Ketika ada delay atau keterlambatan pada satu tahap perkembangan, maka ini akan menyebabkan delay atau keterlambatan pada perkembangan selanjutnya. Nah, secara sosial, kultural, dan lingkungan, bisa jadi stresor banyak sekali ini kemiskinan, atau pendidikannya rendah, ya, tinggal di daerah konflik,
atau isolasi malah ya, tidak sesuai, tidak seimbang budayanya ya, daerah tadi betul dengan konflik, peperangan, termasuk tidak memiliki tempat tinggal. Ya, presipitasi ini semua hal yang dirasakan oleh individu sebagai suatu pencetus apapun itu ya, bisa dari aspek biologi. Contohnya sekarang misalkan kita sedang mendapatkan presipitasi adanya pandemi COVID-19 ya. Dan banyak hal lagi ya. Bisa dari aspek psikologis, sosial, kultural ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat pengertian halusinasi. Di sini dijelaskan bahwa halusinasi itu adalah keadaan di mana individu mengalami perubahan dalam jumlah atau pola rangsang yang datang atau mendekat yang dikaitkan dengan penurunan atau bisa jadi peningkatan distorsi atau kerusakan respon terhadap rangsangan. Ya, secara mudahnya tidak ada stimulus, tetapi individu itu mempersepsikan atau menginterpretasikan ada sesuatu. Jenisnya sesuai dengan panca indera yang kita miliki ya. Pendengaran, penglihatan, penghidu atau penciuman, pengecapan, dan perabaan. Tapi memang yang paling sering biasanya halusinasi itu adalah pendengaran, penglihatan. Ketika kita menemukan pasien halusinasi, ini juga kita harus kaji penggunaan nafza. Ya, karena banyak juga jenis dari nafza itu yang mempengaruhi masalah persepsi, sehingga muncul halusinasi. Oh iya, saya sampaikan bahwa sebetulnya halusinasi ini ada dua jenis. Ada halusinasi yang fisiologis dan ada halusinasi yang patologis. Yang sedang kita bahas adalah halusinasi yang patologis atau ini merupakan penyakit. Akan tetapi, halusinasi yang sifatnya fisiologis atau normal dialami oleh manusia, setiap manusia mengalami halusinasi ini yang namanya hipnogogik dan hipnopompik. Jadi sesaat akan menjelang tidur ketika kondisi perpindahan dari kondisi sadar ke kondisi tidur dan sebaliknya sesaat di mana peralihan dari kondisi kita tidur akan terbangun. Nah, itu ada halusinasi, tapi halusinasi itu merupakan halusinasi yang fisiologis. Nah, jadi secara mudahnya, kalau halusinasi pendengaran itu, pasien yang mendengar suara atau bunyi yang tidak berhubungan dengan stimulus nyata, dan orang lain tidak mendengarnya karena memang tidak ada sebetulnya ya stimulusnya, stimulus eksternal. Jadi itu adanya dari stimulus rangsangan dari dalam diri pasien itu sendiri. Kalau penglihatan yang melihat ada gambar atau ada baik itu jelas ataupun samar-samar, bahkan mungkin berupa bentuk wujud yang dikenali oleh pasien. Ya. Tapi memang tidak ada sehingga orang lain tidak melihat. Demikian pun dengan yang lainnya ya. Nah, bagaimana sih halusinasi ini bisa terjadi? Ini melewati 4 tahap. Ya, tahap yang pertama, ini disebut juga fase comforting atau nyaman, di mana memberikan rasa nyaman, tingkat ansietas sedang, kemudian secara umum halusinasi merupakan sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, sebetulnya di sini halusinasi itu merupakan awalnya itu dari melamun ya. Kenapa melamun? Nah, biasanya justru individu itu sedang mengalami kecemasan dan sedang berusaha untuk merilis atau mengatasi kecemasannya. Sehingga kopinya dengan melamun membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Tapi pada fase ini belum psikotik ya, artinya individu itu masih menyadari bahwa saya sedang melamun, sedang membayangkan, berandai-andai. Nah, masuk tahap kedua, ini sudah fase condemning, di mana pasien itu menyalahkan, tingkat kecemasannya semakin berat, dan menjadikan pasien itu menarik diri, jadi antipati. Di sini juga mulai bingung, mulai susah membedakan, ini rangsangan memang asli ada rangsangan dari luar ataukah bukan. Nah, sehingga pasiennya itu menarik diri. Mulai merasa kehilangan kontrol. Terus mulai tidak menyenangkan ya. Ini ciri khasnya pada tahap kedua ini atau condemning ini adalah menarik diri. Tahap yang ketiga disebut fase controlling.
di mana halusinasi itu mengontrol usaha dari individu untuk mengontrol cemas yang berat, sehingga halusinasi itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Nah, pasien ini sudah menyerah, menerima halusinasinya, dan isi halusinasinya itu menjadi sangat dominan, mengontrol dirinya. Bahkan pasien ini merasa kesepi bila halusinasi itu tuh hilang. Nah, ini dua tahap ini, tahap 3 dan tahap 4 ini sudah merupakan psikotik atau gangguan jiwa berat. Pasien ini mengikuti perintah halusinasi. Nah, makanya bahayanya biasanya terjadi misalkan tindakan kekerasan dan lain-lain, perilaku yang destruktif ini biasanya terjadi pada tahap halusinasi tahap ketiga. Jadi merasa dibisikkan misalkan untuk pukul, kemudian dia memukul, menyerang, ya, membakar rumah. Ini pada tahap ketiga, di mana pasien itu mengikuti perintah halusinasinya. Sulit berhubungan dengan orang lain karena memang aktif sekali halusinasi ini muncul. Rentang perhatian hanya beberapa detik atau menit, bahkan memang sedang kita ajak interaksi pun bisa jadi ini halusinasinya muncul dan akhirnya interaksi dengan kita menjadi terhambat karena pasien berinteraksi dengan isi halusinasinya. Ini gejala fisik, ansietas berat, berkeringat, tremor, tidak mampu mengikuti perintah dari kita, ya, dari stimulus nyata. Jadi mengikutinya stimulus halusinasi tadi. Tahap 4 disebut juga fase conquering, menguasai tingkat kecemasan. Ini menguasai sekali tingkat kecemasannya berada pada tahap panik. Secara umum diatur dan dipengaruhi, adanya waham pada fase 4 ini. Jadi betul-betul merasakan halusinasi itu sebagai ancaman terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, durasinya bisa sampai beberapa jam, beberapa hari ini tetap ada jika tidak diintervensi, ya. Nah, di sini juga semakin parah, potensi tinggi, resiko tinggi untuk bunuh diri atau membunuh atau mencelakakan orang lain. Karena di sini sangat agitasi itu gelisah, cemas sekali, ya. Ya, jadi 4 tahap, ya. Fase converting, condemning, controlling, dan conquering. Karakteristiknya, pasien halusinasi itu disorientasi, bingung akan waktu, tempat, dan orang. Konsentrasi jelas sangat rendah sekali, bahkan sampai pasien itu memang hanya mampu beberapa detik saja untuk berkonsentrasi, diajak interaksi juga hanya nyambung berapa detik, kemudian setelah itu asik kembali dengan halusinasinya. Penyimpangan pendengaran, penglihatan, perabaan, ya tadi sesuai dengan jenis halusinasinya, ya. Gelisah, mudah tersinggung, kemampuan memecahkan masalah jelas tidak bisa, perilaku komunikasinya terganggu. Untuk diagnosis keperawatan, kita tuliskan halusinasi saja, hanya dalam nanda halusinasi, nanda yang terbaru, nanda halusinasi itu tidak dijadikan sebagai diagnosis, tapi justru dijadikan sebagai related to, faktor yang berhubungan dan juga batasan karakteristik dari diagnosis-diagnosis yang saya cantumkan di sini. Kerusakan komunikasi verbal, ini gangguan persepsi sensorinya masih strip. Kerusakan interaksi sosial atau ketakutan, ya bisa dilihat, coba nanti lihat nanda di mana halusinasi itu tidak dibunyikan sebagai problem. Tapi kesepakatan di keperawatan jiwa, karena memang pada kenyataannya di klinis, justru ini diagnosis yang paling sering ditemukan, sehingga tetap disepakati diagnosis ini ada dan dituliskan cukup dengan halusinasi. Pendengaran, misalkan halusinasi penglihatan. Apa sih data yang bisa kita temukan di pasien yang mengalami halusinasi, data mayor atau data yang menjadi data kunci ketika kita menegakkan diagnosis? Memang menunjukkan adanya halusinasi sesuai dengan karakteristik jenis halusinasi, melihat, mendengar, dan lain-lain. Konsentrasi kurang, penyimpangan tadi betul, perubahan pola perilaku dan komunikasi. Biasanya kita melihat pasiennya berbicara sendiri, tertawa sendiri, ini mayor, ya. Dan biasanya pasien itu sulit untuk mengidentifikasi atau membedakan, dan mereka sebetulnya yakin itu suara memang ada. Nah, ini sulitnya, ya, karena mereka tidak mengatakan, saya halusinasi, tidak. Tapi dari gejala-gejala ini kita bisa
menegakkan diagnosis setelah menemukan data mayor tadi. Kemudian tindakannya, prinsipnya adalah di mana-mana untuk semua diagnosis, maksud saya, tahap pertamanya adalah membina hubungan saling percaya. Bisa dengan ini hubungan saling percaya sangat erat kaitannya dengan bagaimana respon kita, tindakan kita ketika merespon kebutuhan pasien. Pasien membutuhkan sesuatu, bagaimana kecepatan dan ketepatan dari respon yang kita berikan. Kemudian kita harus menepati janji. Ketika kita sudah janji, misalkan nanti kita bertemu jam segini di sini, kita harus tepati, walaupun mereka tidak akan menagih janji kita itu. Kemudian kita harus clear mengkaji gejala halusinasi. Mengkaji halusinasi itu 5 hal, nanti kita akan bahas ya. Ada 5 poin yang harus dikaji dari halusinasi. Fokus pada gejala dan minta pasien menjelaskan apa yang terjadi. Ya, identifikasi apakah pasien sebelumnya, nah tadi menggunakan obat-obatan ya atau minum alkohol, karena ada pengaruh obat dan alkohol yang menyebabkan munculnya halusinasi. Nah, jika pasien bertanya sebetulnya suster mendengar atau tidak suara itu, nah kita harus jujur bahwa memang saya tidak mendengar, orang lain pun tidak mendengar, dan karena apa? Karena memang itu tidak ada stimulus atau rangsangan dari luar. Itu muncul dari dalam diri Bapak atau Ibu sendiri. Jadi kita harus meyakinkan. Jangan langsung kita suruh menghardik tanpa tahu pasien ini kenapa saya harus menghardik. Nah, kita harus jelaskan bahwa Bapak atau Ibu itu mengalami halusinasi. Halusinasi itu misalkan mendengar sesuatu yang orang lain, saya, perawat lain tidak mendengar karena memang itu tidak ada. Itu muncul dari dalam diri Bapak dan Ibu sendiri. Nah, gitu ya. Kemudian membantu pasien mengidentifikasi hubungan antara halusinasi dan kebutuhan yang direfleksikannya. Ya, dia butuh mengontrol atau dia butuh apa, kita harus kemudian nanti penting dari respon yang ditunjukkan oleh pasien sehingga kita bisa menentukan tindakan apa, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Untuk perawat generalis atau level D3 dan S1 nurse, tujuan tindakannya yang pertama mampu mengenali halusinasi. Nanti tadi saya jelaskan kan ada 5 hal, nanti kita akan bahas. Dari pengkajian halusinasi yang spesifik. Dapat mengontrol halusinasinya dengan beberapa cara, kemudian mengikuti program pengobatan secara optimal. Ya, sebetulnya pengobatan ini merupakan bagian dari cara mengontrol halusinasinya. Jadi, tindakan keperawatan untuk pasiennya sendiri, pertamanya SP1 atau strategi pelaksanaan satunya, bantu dulu pasien untuk bisa mengenali halusinasi. Nah, apa yang dilihatnya itu? Jadi, jenisnya dulu ya. Pertama jenis halusinasi, kemudian isi halusinasi, waktu terjadi halusinasi, frekuensi, situasi yang menyebabkan, dan respon pasien. Ini yang terakhir penting sekali. Setelah halusinasi apa, isinya apa, kapan muncul, berapa sering muncul, bagaimana perasaan pasien saat halusinasi itu muncul. Ini menjadi kata kunci, karena kita tidak bisa menyuruh pasien untuk menghardik atau mengusir halusinasi kalau responnya pasien itu senang terhadap halusinasinya. Ya ibaratkan saja kita senang bertemu misalkan dengan orang yang kita sayangi. Gak mungkin kita meminta pasien itu diusir. Justru kan senang. Saya misalkan bisa melihat orang yang saya sayangi. Nah, oleh karena itu kita harus clear di sini mengkaji secara tuntas bagaimana respon pasien juga termasuk. Kemudian cara mengontrol halusinasi yang pertama adalah dengan menghardik atau prinsipnya adalah mengusir halusinasi. Kita ajarkan kepada pasien bagaimana cara mengusir, nanti bisa teman-teman cari di YouTube ya, bagaimana teknik menghardik. Pada dasarnya ini bukan masalah urutan kalimat yang harus tetap seperti itu, misalkan tutup mata atau tutup telinga, katakan pergi kamu palsu, kamu tidak nyata, aku tidak mendengar kamu. Bukan pada urutan kalimat itu yang harus dijadikan sebagai patokan atau prinsip, tetapi bagaimana pasien itu mengusir dengan kalimat sesimpel mungkin, tapi itu pasien mengerti maksudnya. Saya mengusir, tahu ini halusinasi, pergi suara. Nah, itu pun bisa. Tidak harus panjang sampai kita catat, tidak. Tapi pasien ini paham, di sini kita itu ketika suara muncul, kita harus mengusirnya. Oke, kemudian
Kalau di SP yang lama, yang pertama menghardik, kemudian yang kedua itu bercakap-cakap, 3 beraktivitas, 4 baru minum obat. Tapi pada yang terbaru itu, SP terbaru, minum obat ini masuk menjadi SP yang kedua, ya. Jadi prioritas setelah menghardik. Nah, kita harus menjelaskan ke pasien tentang prinsip benar minum obat. Jadi pasien ini harus kita jelaskan dulu apa manfaat dari setiap jenis obat yang diminumnya, termasuk efek sampingnya. Kita harus jujur, kita harus memberikan informasi yang berimbang. Jangan sampai kita mengatakan, menjelaskan manfaatnya semuanya, tapi pasien kita lupa tidak menjelaskan tentang efek samping. Sehingga pasien itu ketika habis meminum obat itu muncul efek samping, pasien malah tidak merasa itu sebagai hal yang bermanfaat. Alih-alih bermanfaat, justru pasien misalkan merasa bahwa itu adalah merugikan dirinya. Misalkan ada jenis obat-obatan antipsikotik yang menyebabkan tremor tangannya, ya, kakinya. Pasien merasa tidak nyaman dan malah itu membuat dirinya tidak menjadi kondisi lebih baik. Nah, kita harus jelaskan termasuk bagaimana cara untuk mengatasi efek sampingnya itu. Kemudian prinsip benar minum obat. Ini jangan lupa kita sampaikan ke pasien. Setiap kali minum obat harus dilihat dulu benar tidak itu obat punyanya dia dari namanya. Nama obatnya betul, itu misalkan haloperidol. Nama saya Nyonya Ani, kemudian diminum setelah makan. Jam berapa kali sehari, dan berapa banyak yang diminum. Hati-hati terkait dengan dosis, karena banyak pasien gangguan jiwa berat itu pasien lama, artinya beberapa kali berobat, ada sediaan obat yang berbeda. Misalkan ada yang setengah gram, ada yang 1 gram. Misalkan ada yang 25 mg, ada sediaan 10 mg, tentunya ini kan akan berbeda. Jangan sampai pasien merasa kemarin aja dikasihnya cuma 1, kok sekarang cuma setengah, sekarang kok jadi harus minum 1. Nah, ini kita harus tuntas menjelaskan terkait dosis itu bukan cuma jumlah, tapi juga miligramnya. Nah, cara yang selanjutnya mengontrol halusinasi setelah menghardik, minum obat, bercakap-cakap. Jadi intinya adalah untuk mendistraksi pasien biar tidak bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan isi halusinasinya. Sehingga kalau ada rangsangan dari eksternal, dari luar, rangsangan nyata dari orang lain, bisa meminimalisir, menyempitkan waktu pasien itu mempunyai kesempatan berinteraksi dengan halusinasinya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan aktivitas terjadwal. Ya, ini juga sama, tujuannya adalah untuk mendistraksi pasien. Nah, usahakan aktivitasnya ini adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain. Kemudian untuk keluarga ini bisa dibaca, ini juga nanti ada di matriks diagnosisnya. Obat-obatan. Nah, ini obat-obatan yang kita nanti harus jelaskan saat menjelaskan obat. Beberapa obat yang biasa digunakan pada pasien gangguan jiwa, kelompok obatnya kan antipsikotik ya. Ada 2 kelompok, atipikal dan tipikal. Kalau yang pertama, generasi 1 itu adalah yang ini, tipikal. Akan tetapi efek sampingnya ini memang efektif. Ini nih, haloperidol sering banget diberikan kepada pasien halusinasi. Ini efektif, hanya saja efek sampingnya juga besar. Sehingga dibuatlah penelitian untuk memperkecil efek sampingnya. Dikenallah ada antipsikotik generasi 2, yaitu kelompok atipikal. Mereka efektif dan efek sampingnya lebih kecil. Apa saja yang harus dievaluasi dari pasien? Ya, apakah pasien itu mampu menjelaskan karakteristik perilaku jika masalah muncul kembali? Jadi kalau misalkan halusinasi ini sudah mau muncul lagi, bagaimana sih apa yang dirasakan, apa yang dilakukan? Pasien mampu menjelaskan obat, menjalin hubungan interpersonal, kemudian apakah pasien itu sudah memiliki kewaspadaan terhadap gejala yang muncul, pasien dan keluarga mengetahui adanya support yang bisa diperoleh dari lingkungan. Kita harus menjelaskan di lingkungan itu siapa saja yang bisa dimintain tolong. Ya, ini berhubungan dengan usaha kesehatan jiwa komunitas CMHN, nanti akan dibahas di pembahasan bab-bab selanjutnya.
Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Adapun untuk hal-hal yang belum dipahami dapat kita diskusikan pada sesi diskusi online. Ya, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.